Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy saudara-saudara, selamat datang di channel Melayu Raya. Ini adalah video pertama di channel ini. Channel ini akan membahas tentang topik yang berkaitan dengan bangsa Melayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kesultanan Melayu di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui, di Indonesia sebelum merdeka yang menguasai wilayah-wilayah adalah sultan atau raja yang mendirikan kerajaannya, termasuk Sumatera Utara yang memiliki keanekaragaman etnis, termasuk etnis Melayu yang sebagian besar tinggal di bagian timur Sumatera Utara, termasuk kota Medan. Sebelum itu, bila saudara-saudara berkenan untuk membantu saya dengan mengklik tombol subscribe agar channel ini berkembang, terima kasih. Selamat menyaksikan. Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat adalah salah satu kesultanan tertua di Sumatera Utara. Didirikan pada tahun 1568 oleh seorang panglima dari Aceh, yaitu Panglima Dewa Syahdan. Kesultanan Langkat sampai sekarang sudah memiliki 14 sultan yang memimpin. Kesultanan Langkat juga salah satu kesultanan terkaya di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan ditemukannya kilang minyak di daerah Telaga Said dekat Pangkalan Berandan pada tahun 1883 oleh Ailco J. Zilker yang dibangun oleh perusahaan Royal Dutch, menjadikan sultan dan rakyat makmur dan sejahtera. Kesultanan ini bubar setelah terjadi revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1946. Kesultanan ini berpusat di Tanjung Pura, salah satu kota di Sumatera Utara yang dijuluki Amsterdam van Sumatera. Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Muhammad Dali, yang kemudian juga dikenal dengan Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, di wilayah Tanah Delhi yang kini menjadi kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Beberapa bangunan peninggalan kesultanan misalnya Masjid Raya Medan dan Istana Maimun yang dibangun pada tahun 1888. Pada awalnya, Kesultanan Delhi adalah kesultanan di bawah Kesultanan Aceh, kemudian Siak, hingga tahun 1914. Pada tahun 1861, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Aceh maupun Siak. Kesultanan ini bubar setelah terjadi revolusi sosial tahun 1946. Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri pada tahun 1723. Kesultanan Serdang pada awalnya adalah wilayah dari Kesultanan Delhi. Namun, terjadi kemelut dalam Kesultanan Delhi yang menyebabkan salah satu pangeran Delhi yang bernama Tuanku Umar Johan Pahlawan dirajakan dan menjadi sultan di daerah Serdang. Lalu Tuanku Umar menjadi sultan pertama Serdang tahun 1723. Sejak saat itu berdiri Kesultanan Serdang sebagai pecahan dari Kesultanan Delhi. Kesultanan Serdang berdiri lebih dari 2 abad, dari tahun 1723 hingga tahun 1946. Pada periode itu telah berkuasa 5 orang sultan. Pada tahun 1823 Serdang menjadi makmur karena perdagangan Serdang dengan Pulau Pinang sangat ramai. Sultan Serdang juga memerintah dengan lemah lembut. Kesultanan ini bubar pada tahun 1946. Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Kesultanan Asahan didirikan oleh Sultan Abdul Jalil
anak Sultan Iskandar Muda Aceh yang dinobatkan menjadi Sultan Asahan ke-1 pada tahun 1630. Pada tahun 1865 Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sampai saat ini Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 sultan yang memerintah. Sebagai kesultanan Islam, maka Asahan juga berkembang kehidupan agama yang cukup baik. Bahkan ada seorang ulama terkenal yang lahir di Asahan, yaitu Syekh Abdul Hamid Asahan. Kesultanan Asahan bubar setelah terjadi revolusi sosial 1946 yang mengakibatkan kerabat di Raja Asahan banyak yang terbunuh. Untungnya Sultan Asahan pada saat itu dapat melarikan diri dari belakang istana. Kesultanan Kualu. Kesultanan Kualu adalah sebuah kesultanan yang didirikan pada tahun 1829 oleh seorang pangeran dari Kesultanan Asahan yang bernama Tengku Ishak. Sama dengan Kesultanan Serdang yang lahir karena terjadi perselisihan dalam Kesultanan Delhi, Kesultanan Kualu juga lahir akibat perselisihan dalam Kesultanan Asahan. Dalam perkembangannya, Kesultanan Kualu diperintah oleh 4 orang sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Hajj Muhammad Syah, negeri Kualu menjadi makmur karena melakukan perdagangan dengan Malaya dan Singapura dengan mengekspor pewarna kain, getah mayang, dan getah karet. Kesultanan ini bubar setelah terjadi revolusi sosial 1946. Para laskar revolusi komunis dengan kejam membunuh Sultan saat itu Sultan Al-Hajj Muhammad Syah dan Tengku Besar Tengku Mansur Syah. Kesultanan Bilah. Kesultanan Bilah adalah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuhan Batu oleh Raja Tahir Indra Alam. Pusat Kesultanan Bilah terletak di Negeri Lama yang mana pada sebelumnya terletak di Bandar Kumbul. Di masa Sultan Indra Tahir Alam menjadi sultan pertama, wilayah kekuasaannya cukup besar meliputi daerah raja-raja kecil, yaitu Kerajaan Rantau Perapat, Siringo-ringo, Sigambal, Gunung Maria, Bandar Kumbul, Sibargot, Marbau, dan lain-lain. Kesultanan Bilah sampai sekarang sudah dipimpin oleh 10 orang sultan. Salah satu bangunan peninggalan Kesultanan Bilah yang masih ada adalah Masjid Agung Rantau Parapat. Kesultanan ini bubar setelah terjadi revolusi sosial tahun 1946 yang menewaskan Tengku Besar Negeri Bilah, yaitu Tengku Hasnan. Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang pada awalnya bernama Kesultanan Pinangawan. Didirikan sekitar abad 14 Masehi oleh Batara Gurga Pinayungan Tuanku Rajanan Sakti dari negeri Pagaruyung. Kesultanan ini dikuasai Belanda pada tahun 1837. Pada masa pemerintahan Sultan yang terakhir, Sultan Makmur Perkasa Alam Syah, Kesultanan Kota Pinang mencapai masa keemasan dengan dibukanya perkebunan nanas di daerah Rumbia dan perkebunan karet di daerah Nagodang. Sultan bahkan bisa membangun istana yang megah yang bernama Istana Kota Bahran di Kota Pinang. Pusat Kesultanan Kota Pinang terletak di Kota Pinang.
Kesultanan ini hancur setelah terjadi revolusi sosial tahun 1945. Sultan Makmur Perkasa Alam Shah diculik dan ditemukan tewas beberapa hari kemudian. Itulah tadi 7 kesultanan Melayu di Sumatera Utara. Sebenarnya masih ada beberapa kesultanan yang tidak disebutkan, seperti Kesultanan Bedagai di daerah Serdang Bedagai, Kesultanan Negeri Padang di daerah Tebing Tinggi, Kedatukan Lima Laras di daerah Batubara, dan Kesultanan Panai di Labuhan Batu. Namun karena keterbatasan sumber, maka saya cukupkan 7 saja. Mungkin lain kali akan kita bahas. Itu mari sokong channel ini dengan mensubscribe dan like, dan juga share kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.